teman-teman, ketemu lagi di channel Olbis. Kali ini kita masih di bebek revo teman-teman. Ada beberapa hal yang mau kita benerin di sini nih. Pertama, karena kita rencananya mau perjalanan mudik teman-teman, berapa dekat-dekat Lebaran. Jadi Om Lubis tuh mau ngelakuin beberapa penggantian. Nah, pertama kita mau ngasih ini teman, kita mau ngasih yang saklar untuk piu-piunya nih teman. Kita mau taruh di bagian sini nantinya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk kabel-kabelnya selama ini di dalam bagian batok lampu ini teman-teman, ini kebanyakan main lakban ini. Jadi kebanyakan main lakban. Jadi kita akan pasangin teman-teman, soket-soketnya ini kita akan pasangin nantinya ada 3-4 warna. Terus yang terakhir kita juga mau penggantian untuk lampu utamanya teman-teman. Jadi lampu utamanya ini akan kita ganti dengan yang punya CR7 nih teman-teman. Oke, kita akan gantikan Matrix X1 yang ada di situ. Sebetulnya juga belum lama Matrix X1 ya teman-teman. Dia tidak ada fitur untuk piu-piunya, jadi hanya solenoidnya yang buka. Kalau ini kita ada piu-piunya, jadi kita tukar aja nanti ini ke motor yang lain. Oke, ikutin terus ya. Kita mulai pengerjaannya sampai selesai. Kita buka bagian batok teman-teman. Nah, nantinya kita akan ganti ini lampu ininya, lampu utamanya. Dan juga ini banyak lakban-lakbannya teman-teman. Jadi sini banyak sambungan kabel yang lakban ya. Nah, ini nanti kita kasih soket nih teman-teman, bisa lihat ada 6 di sini nih sambungan kabel yang pakai lakban. Jadi minusnya kalau kita lagi ngerjain misalkan nge-servis bagian di sini teman-teman, harus buka batoknya, itu kita nggak bisa yang namanya untuk ininya dilepas dulu palanya, lampunya lepas dulu biar enak kerja, itu nggak bisa karena lakban. Kita seringan malas tuh untuk masangnya lagi. Nah, untuk itu kita akan pasang soket nantinya teman-teman, sekaligus kita ganti lampu. Nah, dalam pengerjaannya ini teman-teman, kita akan kerjain mending satu-satu daripada kita lupa teman-teman. Karena memang perkabelan ini kalau di motor tuh elektrikalnya ini kadang-kadang bisa bikin sakit kepala teman-teman. Semalaman kita mikir ini kemana kabel, karena kita yang namanya ganti sendiri tentunya belum ada pengalaman yang panjang teman-teman, jadi pasti rumit. Daripada kita mikir banyak-banyak lagi rumit gitu, mumet ya, kita mending bongkar satu pasang satu teman-teman. Nah, contohnya ini nih. Nah, untuk skun yang kita pasang di sepeda motor ini teman-teman, itu jenisnya adalah skun mini teman-teman. Jadi skun mini ini cocok untuk kabel-kabel yang ada di motor tuh, kabel bodinya. Oke, setelah selesai untuk dipasang ke kabel, selanjutnya kita akan pasang ke rumah soketnya teman-teman. Itu kita ini yang betinanya male, itu ceweknya ini kita masukin ke bagian ceweknya di sini. Kita masukin ke rumahnya guys, tek sampai bunyi, sampai ngunci ya teman-teman. Kemudian ini juga kita masukin satunya lagi. Nah, maka udah selesai satu nih kita teman, untuk satu. Tapi nanti pasangannya ada di lampu. I can feel you in my heart, you in my arms. Dia udah kelihatan teman-teman yang lampu yang lamanya Proji billetnya dari Matrix X1 dari iBreak. Ini yang lama yang lensanya bulat. Nanti kita akan coba tukar dengan yang CR7, mudah-mudahan muat ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat sendiri teman-teman, untuk yang CR7 nih dengan yang iBreak ini sama aja teman-teman, dimensinya sama aja. Bodinya gitu ya, walaupun berbeda bentuknya. Di sini pendinginnya ada lagi heatsink teman-teman yang punya CR7, kipas
heatsink. Kalau yang eye brake ini di sininya nggak ada heatsinknya, tapi di bagian lensa depan ini teman-teman, ini yang nanti yang lebih khawatirin, ininya nih yang nyangkut nih, yang ininya, karena ini ada ke atas. Kalau ini kan bulatannya itu lebih ke tengah sini teman-teman. Panjangnya memang sama, di depannya nonjolnya sama, tapi ini tuh lebih lurus tuh yang bagian lensa atasnya. Nah ini yang akan kita antisipasi. Nah kalau dilihat dari samping untuk CR7 C631 ini teman-teman, memang lensa itu lebih panjang. Jadi yang kemarin aja yang Matrix X1 itu bagian untuk casing yang hitam itu teman-teman, itu mentok di mikanya. Ini apalagi lensanya jauh nih, maju nih. Nanti itu perlu sedikit ini teman-teman, perlu sedikit cara untuk bagaimana supaya dia bisa mundur lagi ke belakangnya. Itu karet bantalan putihnya itu nggak kita pakai teman-teman, dan kita ganti dengan yang double tip aja gitu, double tip busa, sehingga bisa lebih mundur lagi. Nah ini akan kita pasang mikanya. Nah ini kita akan pasang mikanya ini teman-teman. Kita pasang, kita ini masih menggunakan lem bawaannya. Ini kita lihat ini masih aman. Kita tekan lagi. Ini kayaknya nggak akan bisa nutup dengan sempurna teman-teman, karena ada bagian. Nah ini masih belum nempel. Nah kita coba panasin pakai head gun. Oke, udah selesai teman-teman, udah selesai. Memang nggak sempurna ya teman-teman untuk nutupnya, tapi karena ini ada lemnya, insya Allah sih aman teman-teman. Tuh kita nggak usah sampai dia ngunci, karena ini udah mentok sih lensanya itu ke mika teman-teman. Nah nanti kalau kita paksain malah lensanya yang ambles ke dalam casingnya. Nah itu kita pasang bongkar lagi. Oke, kita gini aja, yang penting nggak masuk air. Oke, selanjutnya kita akan pasang skun dan juga soket. Oke teman-teman, untuk pengkabelannya ini teman-teman, untuk lampu devil eyes nya kita ngambil dari ini teman-teman, lampu kota ini nih, di soket utama yang ke bagian lampu-lampu teman-teman. Jadi di sini lampu sen, lampu jauh dekat ini adanya di sini nih. Nah itu kita, lampu kota juga ada di sini. Ini sebenarnya lampu kota teman-teman. Nanti ini kita bikinin satu lagi, atau kita jumper di sini untuk ini, karena ada yang kosong teman-teman. Jadi di sini nih biasanya tengah-tengahnya ini ada kosong. Nah itu skunnya kita tambahin nantinya, dan diambil dari sini lagi ke sini. Nah, nanti kita tambahin untuk ada 3 ruang nih yang kosong nih teman-teman. Oke. Kita ambil dari kabel coklat ini teman-teman, yang di kabel lampu utama untuk devil eyes nya. Kemudian yang kabel untuk lampu devil eyes ini kita taruh di bagian soket tengah teman-teman, bagian soket yang masih kosong gitu, di sini aja yang dekat. Nah ini oke, udah terpasang. Oke teman-teman,
selesai sudah pengerjaan kita di bagian soket teman-teman. Jadi ini untuk lampu selenite-nya kita taruh di soket yang gede yang bawaannya motor teman-teman. Kemudian untuk lampu pas beam atau PU-nya itu kita di sini kabelnya ini langsung ke lampu utama dan bagian saklarnya ini teman-teman. Kemudian untuk bagian lampu ini yang dari relay teman-teman, untuk lampu jauh dekat ini kita di sini juga saklarin yang warna biru. Kemudian untuk massa ataupun negatif teman-teman dari kabel body itu kita kasih soket warna hitam. Nah di sini yang uniknya untuk soket yang ke lampu utama negatifnya dan juga selenoidnya teman-teman itu harus digabung, dari harus kita jumper, maka di sini ada jumperan teman-teman, jadi dia nggak bisa dipisah gitu. Oke, kemudian ini untuk saklar selenoid dan saklar lampu ininya lampu jauhnya teman-teman. Nah ini yang ini lampu utama lampu utama. Oke, di sini jadinya ada total 3 saklar baru yang tambahan teman-teman. Ini langsung aja skun ke skun, dan ini kita tumpangin di lampu kota, kita ngambil aja dari yang kabel body utama. Nah langsung kita pasang lagi teman-teman, kita pasang lagi. Oke teman-teman, selesai udah kita benerin bagian lampu utama diganti teman-teman, kemudian soket kita tukar, kemudian penambahan juga saklar piu-piunya di sini teman-teman gitu, itu kita tambahin. Nah berarti ada 3 item yang kita kerjain. Memang pengerjaan cukup lama teman-teman karena ini menyangkut dengan jalur-jalur kabel. Nah oke, kita uji aja bagaimana hasilnya. Untuk lampu sen, lampu sennya berfungsi. Ini lampu kota teman-teman, lampu kotanya kuning-kuning menyala sama DPLS nya teman-teman berfungsi. Kemudian untuk lampu dekatnya, kemudian lampu jauh aman, dan ketika kita matikan lampunya di keadaan lampu utama nggak dinyalain, kita bisa lakukan pas beamnya teman-teman. Kita lakukan pas beam atau sering juga dengan high beam, disebutnya pas beam ataupun PUP kalau kita nyebut sering teman-teman. Oke, sekarang report solid ini udah bisa. Teman-teman, ini hasilnya untuk di malam ini lagi hujan nih teman-teman, kita coba aja. Nah untuk lampu dekatnya teman-teman, ini lampu jauhnya cakep teman-teman, lebih tinggi daripada yang Matrix X1. Nah kemudian untuk PUP nya kita nih juga udah selesai, ini pakai laser di tengahnya, ini jarak kurang lebih sekitar 50 meter teman di depan kita nih, masih dapat nih. Oke, terima kasih.